Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Ibu Tuti Haryanti Mkom sebagai dosen kami di mata kuliah Sistem Rekomendasi. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait sistem rekomendasi produk skincare menggunakan pendekatan hybrid. Next. Uh, Kelompok kami di kelompok 5 ini terdiri dari 4 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama dengan saya sendiri, Yonatan Lehar Simatupang. Yang kedua Prayoga Ananda Jiwa, yang ketiga Nurmawati, yang keempat Rani Maulani. Next. Di sini kami menyusun dalam 5 bab. Untuk yang pertama bab pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup. Uh, yang pertama, untuk pendahuluan, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk perawatan diri. Saat ini, perawatan kulit wajah atau skincare menjadi penting, tidak hanya untuk estetika, tetapi juga kesehatan kulit. Kulit wajah yang sensitif dan rentan terhadap masalah seperti jerawat atau kekeringan memerlukan perawatan yang tepat dengan pemilihan produk yang sesuai dengan jenis kulit. Namun banyak konsumen kesulitan memilih produk yang tepat meskipun informasi sudah banyak tersedia. Untuk itu, sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu dengan pendekatan content-based filtering yang menganalisa kesamaan produk dan kolaboratif filtering yang menggunakan ulasan pengguna. Penggabungan kedua metode ini dalam sistem hybrid dapat meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi, membantu konsumen memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit mereka. Yang selanjutnya, untuk tujuan penelitian di sini berfungsi mengembangkan sistem rekomendasi produk skincare berbasis Android menggunakan metode hybrid filtering, gabungan content based and collaborative filtering, mengukur efektivitas sistem rekomendasi dalam meningkatkan akurasi dan relevansi produk skincare. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi pengguna membantu memilih produk skincare yang sesuai dengan kondisi kulit melalui rekomendasi akurat dan relevan. Yang kedua, bagi pengembangan sistem, kontribusi dalam pengembangan sistem rekomendasi berbasis Android dengan pendekatan hybrid. Bagi industri e-commerce, meningkatkan kualitas layanan platform e-commerce dengan sistem rekomendasi personal yang efektif. Bagi akademis, menambah referensi ilmiah dalam pengembangan sistem rekomendasi dengan pendekatan hybrid di e-commerce dan produk skincare. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori sistem rekomendasi, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang menganalisis data perilaku pengguna untuk memberikan saran produk, layanan, atau konten sesuai preferensi dan kebutuhannya. Tujuan sistem rekomendasi yaitu memberikan saran yang relevan bagi pengguna dengan menganalisis data untuk meningkatkan pengalaman, keterlibatan, dan kepuasan mereka. Pendekatan sistem rekomendasi ada 3 yaitu content based filtering, rekomendasi berdasarkan kesamaan konten item. Yang kedua kolaboratif filtering, rekomendasi berdasarkan interaksi pengguna lain. Dan yang ketiga hybrid filtering, yaitu kombinasi dua metode di atas. Lalu cara kerja umum yaitu mengumpulkan data interaksi referensi pengguna. Misalkan di sini ada eh, klik pencarian. Lalu yang kedua menganalisa data menggunakan algoritma prediktif, dan yang ketiga memberikan saran berdasarkan pengguna sebelumnya atau masukan langsung. Lalu proses umum sistem rekomendasi itu pengumpulan data pengguna, lalu pra pemrosesan data,
penerapan algoritma rekomendasi, evaluasi hasil, dan penyajian saran ke pengguna. Next. Content based filtering merekomendasikan item berdasarkan kemiripan dengan referensi pengguna dengan mengandalkan fitur konten seperti kategori produk, deskripsi, dan kata kunci. Kelebihan dan kekurangannya yaitu menghitung kesamaan antara profil pengguna dan item. Lalu yang kedua tidak memerlukan interaksi antar pengguna. Yang ketiga mengurangi masalah spartisi atau data kosong. Sedangkan kekurangannya itu hanya efektif untuk atribut yang relevan, rekomendasi cenderung homogen, tidak memunculkan item yang tidak terduga atau bervariasi. Prinsip kerjanya sendiri terdiri dari sistem menganalisis item yang pernah dipilih pengguna, lalu mencocokkan dengan item baru yang serupa, tidak mempertimbangkan preferensi pengguna lain atau user independen. Dan yang terakhir, fokus utama itu atribut konten item. Di sini juga ada definisi. Oke, kolaboratif filtering yaitu merekomendasikan item berdasarkan preferensi pengguna lain dengan asumsi bahwa pengguna dengan pola serupa cenderung menyukai item yang sama. Kelebihannya itu mampu memberikan rekomendasi meskipun tanpa informasi konten item, lalu meningkatkan kecakupan dan keragaman rekomendasi. Sedangkan kekurangannya itu all star problem, tidak bisa merekomendasikan item tanpa rating. Lalu seperti problem itu terlalu sedikit data rating rekomendasi terbatas. User based CF yaitu dua jenis pendekatannya itu user based CF dan item based CF. Mencari pengguna yang memiliki preferensi mirip lalu menggunakan rating pengguna lain untuk rekomendasi. Sedangkan item based CF yaitu menganalisis hubungan antar item dan merekomendasi sistem dengan pola penelitian serupa. Next. Lalu yang bab 3 metodologi penelitian, studi pustaka, yaitu mengkaji literatur, buku, jurnal ilmiah, dan skripsi relevan. Lalu menelusuri situs web terkait untuk memperkaya referensi dan sumber informasi dicantumkan pada bagian daftar pustaka. Lalu selanjutnya observasi dilakukan langsung pada situs sociola.com, beautyhall.com, dan sephora.com untuk mengidentifikasikan produk skincare, lalu mengumpulkan data seperti nama, deskripsi, kategori, harga, merek, dan kriteria produk sebagai data tes penelitian. Next, untuk selanjutnya, silakan Mas Yoga. Ya, terima kasih untuk Mbak tahap analisis masalah. Yaitu penulis membagi analisis masalah ke dalam tiga bagian utama, yaitu pertama analisis permasalahan, mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang mendasari perancangan sistem tersebut. Kedua, analisis kebutuhan data, yaitu mengkaji jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung sistem rekomendasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem, yaitu menelaah kebutuhan software dan hardware dalam pengembangan sistem. Tahap desain sistem, yaitu dibagi 5. Yang pertama ada perancangan proses desain, mendesain mekanisme algoritma sistem rekomendasi dengan pendekatan hybrid, context-based plus collaboration filtering teknik switching. Yang kedua, perancangan WML memodelkan proses sistem menggunakan use case diagram dan activity diagram. Yang ketiga, perancangan basis data membuat struktur tabel untuk menyimpan data secara efisien.
database yaitu real. Lalu yang keempat, perancangan antarmuka menggunakan mendesain tampilan sistem agar interaktif, mudah dipahami, dan ramah pengguna. Dan yang terakhir, tahap pengkodean pengimplementasikan rancangan dalam bentuk program. Tahap implementasi. Implementasi sistem yang telah dikembangkan dijalankan untuk memastikan antarmuka dan fungsinya sesuai dengan desain awal. Sedangkan pengujian sistem yaitu dilakukan evaluasi akurasi sistem dengan membandingkan hasil manual dan hasil sistem. Sedangkan metode evaluasi yaitu precision dan mean up to error atau disingkat MEE. Tahap perencanaan kebutuhan. Analisis masalah ini meningkatkan minat masyarakat terhadap skincare, membuat pemilihan produk semakin selektif, namun banyak pilihan justru menyulitkan. Sebagai solusi dibangun sistem rekomendasi berbasis preferensi dan ulasan pengguna untuk membuat memilih produk yang tepat. Analisis kebutuhan sistem yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama spesifikasi perangkat keras dan spesifikasi perangkat lunak. Eh, Spesifikasi perangkat keras yaitu ada Windows 10 64 bit, prosesor Intel, dan RAM 4 GB. Bisa bisa juga menggunakan Android versi 8 dan RAM 2 dan RAM 2 GB. Sedangkan untuk perangkat lunak di sini bisa menggunakan Android Studio versi 4, Realm Java, Grid Framework, dan sejenisnya. Analisis kebutuhan yang pertama, pengguna digunakan untuk interaksi aplikasi dan perhitungan kolaborasi filtering berdasarkan rating pengguna. Yang kedua, produk. Data diperoleh dari situs skincare meliputi merek, nama, kategori, jenis kulit, harga, deskripsi, dan foto yang digunakan untuk TF-IDF dan fashion correlation. Yang ketiga, atribut produk, yaitu kategori produk dan jenis kulit digunakan sebagai kata kunci dalam perhitungan kemiripan dengan algoritma. Yang keempat, rating produk, yaitu berisi nilai penilaian dari pengguna digunakan dalam metode collaboration filtering. Lalu yang terakhir, prediksi, yaitu estimasi rating untuk produk yang belum direview menjadi dasar sistem dalam memberikan rekomendasi. Tahap desain sistem. Sistem hybrid menggabungkan dua metode rekomendasi, yaitu pertama content based filtering, yang kedua collaboration filtering atau bisa disebut item based. Sistem memilih metode sesuai dengan pengguna, yaitu skenario satu, content based filtering. Yang pertama ada rekomendasi berdasarkan item yang sedang dilihat. Yang kedua menggunakan algoritma TF-IDF lalu yang ketiga menentukan produk yang sejenis. Sedangkan skenario kedua collaboration filtering, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama simulatif version collision, terus yang kedua prediksi berlaku jika pengguna memberi rating, dan terakhir hasil prediksi dijadikan rekomendasi. Sedangkan proses sistem yaitu menunjukkan alur
dari tampilan produk hingga hasil rekomendasi dan berlaku jika pengguna memberi rating yaitu content based filtering dan collaboration filtering. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nurma. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungan dengan metode content-based filtering. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan query. Yang kedua, membandingkan atribut antar item. Yang ketiga, menghitung kemiripan dengan algoritma TF-IDF. Yang terakhir, menyajikan hasil rekomendasi dari bobot tertinggi, di mana sistem ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan produk skincare yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Di sini kami membandingkan atribut dari dataset produk skincare, yaitu 20 produk berdasarkan dua kriteria, yaitu kategori produk dan jenis kulit. Dalam penelitian, next Mas. Dalam penelitian ini, kami menggunakan produk dengan kode P1, yaitu COSRX Collection Calming Foam Cleanser sebagai produk acuan atau query. Produk ini dikategorikan sebagai facial wash untuk kulit berminyak. Kemudian, kami membandingkan atribut dari 20 produk skincare lainnya. Perhitungan kesamaan dilakukan menggunakan algoritma TF-IDF yang mengukur seberapa sering dan seberapa penting atribut tertentu atribut tersebut muncul di dalam produk-produk tersebut. Berikut merupakan hasil dari perhitungan dari rumus TF-IDF. Kemudian, eh, next rumus. Next. Kemudian hasil dari proses ini menghasilkan rekomendasi berdasarkan bobot tertinggi. Produk dengan bobot tertinggi menunjukkan tingkat kemiripan paling tinggi terhadap produk acuan. Adapun hasil akhirnya menunjukkan bahwa produk P2 dan P3 memiliki bobot tertinggi yaitu 3,21 di mana dengan demikian kedua produk tersebut merupakan rekomendasi terbaik dari sistem ini. Dapat disimpulkan bahwa bahwa sistem ini mampu memberikan rekomendasi produk skincare yang relevan berdasarkan preferensi pengguna, khususnya berdasarkan jenis kulit dan kategori produk. Kemudian, selanjutnya yaitu proses perhitungan dengan metode collaborative filtering, di mana metode ini bertujuan untuk memprediksi rating suatu produk yang belum dinilai oleh pengguna dengan cara menganalisis kemiripan preferensi antar pengguna atau antar produk, di mana kami menggunakan pendekatan item-based filtering dengan dua algoritma utama, yaitu Person correlation, yaitu untuk mengukur kemiripan antar item, dan Wake sum, yaitu untuk menghitung prediksi rating berdasarkan hasil similarity. Berikut merupakan studi kasus yang kami bahas, di mana di sini kami menggunakan data penilaian dari 4 pengguna terhadap 5 produk. Sebagai contoh, produk 3 belum dinilai oleh user 2 dan 3, dan kemudian melalui proses perhitungan kami hitung rata-rata rating tiap pengguna dan dihasilkan rata-rata rating tersebut. Lalu kami menghitung korelasi antar produk 3 dengan produk lain. Kemudian dihasilkan hasil similarity item tersebut. Kemudian eh, Kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan prediction atau rating. Next, Mas. Setelah itu, kami melakukan perhitungan prediksi rating dengan menggunakan Wake sum,
di mana hanya menggunakan item yang memiliki similarity lebih besar sama dengan nol. Hasilnya dapat dilihat bahwa user 2 diprediksi akan memberikan rating 3 untuk produk 3 dan user 3 juga akan memprediksi memberikan rating 3 untuk produk 3. Di sini disimpulkan bahwa dengan metode ini sistem dapat memberikan rekomendasi personalisasi berdasarkan pola penilaian pengguna lain yang mirip. Hal ini sangat berguna untuk membantu membantu pengguna memilih produk yang sesuai sesuai meskipun mereka belum melakukan penilaian sebelumnya. Next. Tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan UML. Di sini dapat dilihat ada dua diagram use case, yaitu untuk diagram admin dan diagram user. Di mana untuk diagram admin, di sini admin dapat melakukan edit produk, tambah produk, dan delete produk. Sedangkan di menu home admin dapat melakukan view produk, tambah user, dan melihat history. Kemudian untuk use case diagram user, di sini user dapat melakukan view produk di mana user bisa melihat rating yang sudah dilakukan eh, eh, oleh oleh pengguna lain dan user pun juga bisa memberikan rating yang nantinya juga akan menjadi dasar untuk pengguna lain memilih produk skincare yang direkomendasikan dari user tersebut. Next. Selanjutnya yaitu merupakan activity diagram yaitu recommended by content di mana di sini user dapat melakukan rekomendasi dengan cara yang pertama yaitu user bisa melihat tampilan produk, kemudian kemudian sistem menampilkan rekomendasi serupa sesuai dengan produk yang diklik oleh si user tersebut. Kemudian activity diagram recommended by people di mana di situ pengguna setelah pengguna melihat produk yang ingin dilihat, pengguna bisa melakukan ulasan yang di mana ulasan tersebut nanti akan disimpan langsung oleh sistem yang kemudian nanti digunakan oleh sistem tersebut untuk untuk rekomendasi untuk user-user lainnya dalam memilih produk skincare yang diinginkan. Next. Berikutnya yaitu merupakan activity diagram untuk history di sini di mana user bisa melihat tampilan produk yang sudah diberikan rating oleh user tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu activity diagram dari rating produk di mana di mana caranya yaitu dengan user mengklik produk yang diinginkan, kemudian sistem akan menampilkan view produk tersebut. Kemudian user dapat melakukan ulasan. Kemudian melakukan ulasan dan memberikan rating. Berikut merupakan tahap perancangan user interface, di mana di sini merupakan tampilan dari rancangan dari prototipe sistem rekomendasi berdasarkan dua metode tersebut, di mana bisa dilihat eh, prototipenya yaitu untuk interface login, menu admin, add product, data product, interface data user, menu user, produk skincare, interface rekomendasi content based filtering, interface untuk merating produk, dan interface rekomendasi berdasarkan metode content based filtering. Next. Yang terakhir merupakan tampilan dari hasil implementasi dari prototipe yang telah dibuat sebelumnya. Di sini merupakan tampilan dari halaman login, halaman utama, view produk, interface rekomendasi serupa, interface untuk rating produk, dan interface dari history dari user-user yang telah memberikan ratingnya tersebut. Next. Untuk selanjutnya, bab terakhir akan dijelaskan oleh Mas Jonathan. Untuk Mas Jonathan, dipersilakan.
Ya, terima kasih Mbak Nurma atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait menjelaskan terkait kesimpulan. Dari kesimpulan presentasi yang kami buat tadi, yang pertama itu metode hybrid yang menggabungkan content-based filtering and collaborative filtering mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih optimal dengan mengatasi kelemahan masing-masing metode. Yang kedua, sistem memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan produk dan penilaian pengguna lain. Yang ketiga, switching hybrid membantu menyesuaikan rekomendasi dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, content-based filtering sangat berguna untuk pengguna baru dan menjadi solusi atas masalah cold start pada collaborative filtering. Dan untuk sarannya sendiri, yang pertama itu penelitian selanjutnya disarankan mencoba algoritma lain untuk hasil rekomendasi yang lebih baik. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan dengan pendekatan umpan balik implisit agar pengguna tidak perlu memberikan penilaian secara langsung. Next. Uh, Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.